Baik, jadi di sini saya sudah bersama dengan salah satu pengurus masjid Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila. Baik Pak, sebelumnya dengan Bapak siapa Pak? Yang Sen. Pak Yansin Pak ya. Di sini kami dari siswa SMK 1 Tembilahan ada tugas wawancara tentang mata pelajaran agama itu MAPEL P5 Pak. Jadi Bapak bersedia belum Pak sebelumnya diwawancara Pak? Ya, insya Allah. Bisa Pak ya. Baik, ini langsung kita mulai dengan pertanyaan aja Pak ya. Sebelumnya dengan Bapak Yansin, Bapak di sini sebagai apa nih Pak di Masjid Pancasila ini? Sebagai Ini pengurus ya Pak? pengurus bendahara Oh, sebagai bendahara masjidnya Pak ya. sekaligus jadi kaum. Oh iya, salah. Pengurus gitulah Pak ya. Kita menyiapkan. Oke, baik. Ini bisa langsung cerita tentang awal aja Pak ya. Kalau boleh tahu Masjid Pancasila ini mulai kapan dibangun gitu Pak? Kalau dibangun mungkin Bapak belum tahu persisnya, tapi kalau diresmikan tahun 88-89 peresmian. Diresmikan Pak ya. Ya. Kalau Berarti sebelum itu pembangunan kan? iya, berarti kalau untuk secara pembangunannya belum tahu pasti, tapi kalau secara peresmian masjid ini Tahun 88, tahun 89. 89 Ada kan catatan? oh yang sudah terlihat situ Pak ya. Ya. Juga ini kalau ditanya atau setahunya Bapak aja, kalau bagaimana nih Pak sejarah pembangunan masjid ini dari biayanya, terus pelopornya, terus Dari pembangunannya? yayasan, Oh dari yayasan Pak ya. dari yayasan Jakarta. Oh berarti masjid ini dibangun tuh dari sebuah yayasan gitu Pak ya? Ya, itu yayasan ketuanya kan presiden Oh Bapak Soeharto yang kedua kan. Oh jadi dia yang ketua yayasannya itu Pak ya? Oke baik Pak. Terus kita lanjut aja ke pertanyaannya. Boleh ditanya Pak, ini berapa orang ya Pak pengurus masjid dari ini Pak? Dari yang cabang di Tembilahan ini? Pengurus kan Masjid Pancasila ada dua, satu Parit 6, jadi Satu yang di sini Pak ya? di sini lingkungan kantor Iya, bupati kan, Iya. tapi masih tetap diawasi oleh Pemda. Yang pemuda. Dari sana kan dah dilepas. Jadi kalau pengurus intinya ketua, sekretaris, bendahara, seksi ibadah. Jadi ketuanya Pak Haji Arifin, Pak Haji Arifin. ya Pak Haji Arifin, sekretaris Pak Haji Zulkarnain, bendahara saya sendiri, seksi ibadah Ustadz Syukur Abdul Syukur SPDI. Oke baik Pak. Terus kalau boleh ditanya Pak ya, kan masjid ini juga mengalami perubahan-perubahan gitu Pak ya, dari segi pembangunan, terus dari pengurusnya. Kalau boleh ditanya dulu, ini masjid ini udah berapa kali renovasi gitu Pak? Yang setahu Bapak baru satu kali ini, Oh baru satu kali. semenjak kami jadi pengurus. Oh semenjak dari pengurus baru diperbarui jadi sebesar gini gitu Pak ya? Oke. Dari 2016 lah kan. 2016 itu udah mulai dibangun jadi seperti ini Pak ya? Oke lanjut Pak. Terus kalau boleh ditanya Pak, ini kegiatan apa saja ya Pak yang ada di Masjid Pancasila? Seperti mungkin ada kegiatan pengajian atau ada organisasi gitu Pak? Bisa dijelaskan? Pertama maghrib mengaji, Maghrib mengaji Pak ya? kedua pengajian subuh Jumat, itu rutin, terus dari Jumat ke Jumat kan. Dan untuk pengajian malam sementara kami istirahatkan kan, kultum juga kami istirahatkan dulu kan, mau membenahi dulu kan lingkungan masjid. Mau dibenar. Oh berarti ada rencana. Kemarin kan ada kultum ini kan, di Horasar kan. Oh Itu berarti pengajian malam kan, malam Selasa sama malam Rabu kemarin kan sendiri istirahat dulu kan. Untuk sementara nanti kalau udah selesai pembangunan rencana denahnya baru melengkapi lah dulu kan lingkungan Pak ya. Oke baik. Terus boleh lanjut Pak. Sebelumnya pernah ada merasakan atau gimana Pak, merasakan musibah gitu Pak di Masjid Pancasila ini Pak? Kayak seperti ada kemalingan atau ada apa gitu? Paling itulah, kemarin pernah kejadian kehilangan Honda kan? Kehilangan Honda. Nah, itu waktu sebelum pemasangan CCTV kan?
Oh, sebelum direnov Pak ya? Ya, helm dulu kan. Sekarang alhamdulillah tidak lah. Aman Pak ya? Aman. Terus lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini mengenai kembali ke yayasan Pak ya. Ini bagaimana bisa gitu Bapak Soeharto yang bisa menandatangani gitu Pak dari yayasan ini? Wah, itu ya Bapak kurang Sejarah. khusus. Oh, belum kurang tahu Pak ya. Karena di Jakarta kan. Oh, ini di yayasannya di Jakarta langsung Pak ya. Oke Pak. Iya. Oke Pak, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Boleh ditanya nih Pak tentang pendataan tentang keuangan masjid Pak ya? Boleh Pak ya? Jadi bisa ditanya uang kas masjid sekarang ini berapa gitu? Untuk sekarang kemarin dilaporkan Jumat 1.800.000 sekian gitu ya, 1.800.000. lebih gitu sih. Nah, karena kami pakai terus kan untuk penggantian lampu, ada untuk petugas, untuk kebersihan, operasional lah, kegunaan. Itu kalau boleh tahu uang infaknya itu beda-beda gitu nggak Pak? Ada yang untuk masjid atau yang untuk anak yatim atau untuk apa gitu? Kami kalau untuk infak hanya satu, Hanya satu Pak ya? sudah itu infak santunan anak yatim. Itu aja, Ada dua dua, macam. Pak, ya? Ada dua macam, Pak, wakaf ya? dan Terus lanjut Pak untuk pertanyaan berikutnya. Ini kan Masjid Pancasila ini udah fasilitasnya udah keren lah Pak ya. Udah bisa dibilang masjid ternyaman lah Pak ya. Itu kisaran berapa gitu Pak untuk beli ini beli itu gitu Pak? ini kan termasuk aset Pemda. Oh, dibantu Pemda juga gitu Pak ya? Ini kan persiapan, ini kan aset dia, karena lingkungan Berarti dibantu dananya oleh Pemda juga gitu Pak ya? Pemda ini. Kalau duit infak mana lah mencapai. Iya, dibantu juga gitu Pak ya. Terus kalau apa lanjut Pak ya? Itu bisa kita lihat di luar itu ada bangunan gitu Pak ya? Itu bangunan apa itu Pak? Itu rumah tahfiz, Oh, rumah tahfiz. rumah tahfiz, tempat belajar yang menghafal Al-Quran. Oh, jadi kalau ada program mengaji atau apa gitu di situ Pak ya? Mengaji di situ. Ini namanya rumah tahfiz. Itu udah dibangun dari awal masjid ini itu atau baru-baru juga? Oh, baru-barusan juga Pak. Renovasi ini dulu baru itu. Oh, renov ini baru itu Pak ya? Yang 2016 kemarin. Oke Pak, mungkin sekian pertanyaan dari kami Pak. Terima kasih banyak Pak karena telah berkenan di wawancara. Semoga kedepannya masjid ini jadi lebih baik lagi. Semoga infrastrukturnya mungkin lebih bikin nyaman. Ramai lagi di bawah. Amin. Ya. Terima kasih Pak ya. Oke. Terima kasih Pak.